Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 10 yang bertemakan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab yang kedua ini kita akan membahas tentang sifat wajib Allah serta sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah termasuk zat yang paling sempurna, zat yang paling suci dari segala sifat tercela hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha kuasa atas segala ciptaannya, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sifat kesempurnaan dan kesuciannya dari segala yang tercela itu membedakan antara dirinya dengan penciptaannya. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan membahas pengertian dari sifat wajib bagi Allah. Pemahaman tentang sifat wajib bagi Allah dapat dicermati di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, dan yang mengadakan pasti lebih dahulu dari yang diadakan. Demikian pula tentang zatnya, pembuatnya pun tidak sama dengan yang dibuatnya. Perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian, kemudian renungkanlah. Banyak barang-barang di sekitar kita, banyak ciptaan-ciptaan Allah yang telah diciptakan di sekitar kita. Pasti adanya sesuatu itu, pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin hal tersebut ada karena tidak ada yang menciptakan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak maka akan terjadi, maka akan tercipta. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Itu kehendak Allah semuanya. Manusia hanyalah sebagai perantara. Contohnya adalah seperti adanya barang elektronik, adanya kendaraan, mobil, motor, itu ciptaan dari Allah tapi melalui perantara manusia. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian sifat wajib Allah. Sifat wajib bagi Allah itu banyak sekali jumlahnya, tapi ada 20 sifat wajib yang harus kita ketahui. Ke-20 sifat wajib itu oleh Abu Mansur al-Maturidi dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 kelompok terlebih dahulu. Kelompok yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apakah itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Sifat ini hanyalah satu, yaitu wujud. Wujud ini artinya adalah ada. Wujud Allah ini dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya. Kita berkeyakinan bahwa alam raya ini pasti ada yang mengadakan dan pasti ada yang menciptakan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy
ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripada, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruh ciptaan yang ada di langit maupun di bumi ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimanapun ciptanya itu berada, seperti manusia, seperti hewan, itu Allah pun Maha mengetahui dimanapun keberadaan kita, serta Allah Maha melihat apa yang telah dilakukan oleh ciptaannya tersebut. Kemudian kita membahas kelompok sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang harus ada pada Allah. Ini sebagai bukti dari keberadaan serta kesempurnaannya. Contohnya apa? Yaitu adalah sifat qidam. Qidam itu artinya adalah terdahulu. Qadim. Makna yang terkandung adalah bahwa siapapun yang menciptakan sesuatu pasti dia yang lebih dahulu diciptakan. Ini adanya suatu barang itu pasti ada yang menciptakan. Maka Allah memiliki sifat qidam, terdahulu. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 57 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka dapat dipahami bahwa seluruh alam ini sebagai bukti adanya Allah, sebagai bukti bahwa adanya sang pencipta di alam raya ini. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat baqa atau kekal. Kita harus punya keyakinan akan dari kesempurnaan Allah yang tidak akan pernah berubah, rusak maupun binasa. Ini suatu sifat yang tidak dimiliki oleh semua makhluk ciptaannya. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 diriwayatkan Bismillahirrahmanirrahim kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya adalah semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Di semua ciptaan Allah pasti akan binasa, tidak ada yang hidup kekal selama-lamanya. Tapi berbeda dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kebesaran serta kemuliaan yang kekal. Kemudian sifat selanjutnya adalah mukallafatu lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis artinya adalah berbeda dengan semua makhluk. Untuk mempercayai sifat yang wajib ini, kita bisa mencermati keadaan di sekitar kita, bahwa semua benda maupun barang yang paling sederhana sampai tercanggih pun pasti berbeda dengan yang menciptakannya. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 diriwayatkan Bismillahirrahmanirrahim laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia,
dan Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada yang menyamai, ya. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah hanyalah sang pencipta yang paling sempurna. Kemudian sifat selanjutnya adalah qiyamuhu binafsih. Artinya adalah berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada siapapun. Ini sebagai wujud salah satu dari sifat kesempurnaannya. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat ke-15 diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah dialah zat yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun, lagi maha terpuji. Ini Allah maha segalanya, maha kaya, Allah yang terpuji itu. Maka Allah pun memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa memerlukan pertolongan siapapun. Kemudian yang terakhir adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini artinya adalah maha esa. Wahid itu tunggal artinya. Untuk mengatur alam semesta yang begitu kompleks ini tidak mungkin dilakukan oleh banyak Tuhan. Kalau ada Tuhan lebih dari satu berarti harus ada pembagian tugas. Maka dari itu seluruh perintah itu datangnya dari Allah, karena Allah lah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22 diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Yang artinya adalah sekiranya ada langit dan bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan merusak dan binasa. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, seperti yang dikatakan tadi, pasti ada pembagian tugas. Mungkin Tuhan yang satu mengatur yang ciptaan yang mana, Tuhan yang satu mengatur ciptaan yang mana. Seperti itu. Maka akan rusak nanti bumi. Maka dari itu Tuhan yang sebenarnya hanyalah satu, Esa Wahdaniyah. Ya, Tuhan yang sangat kekal, yang dapat menciptakan segalanya yang berada pada bumi serta isinya. Gitu ya. Baik, mungkin untuk pembahasan pada kali ini sampai di sini dulu, sampai kelompok kedua. Untuk pembahasan selanjutnya nanti akan dibahas untuk kelompok ketiga, kelompok keempat, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.